Angin laut malam itu terasa begitu dingin sampai menusuk tulang. Dermaga dipenuhi bau solar, ikan segar, dan suara ombak yang menghantam tiang-tiang kayu tua tanpa henti. Lampu kapal bergoyang pelan diterpa angin, sementara puluhan awak kapal berdiri diam memandangi satu pria yang baru saja dipermalukan di depan semua orang. Lin Owen masih memegang amplop bonus tipis di tangannya. Jumlah uang di dalamnya bahkan tidak cukup untuk membayar kerja kerasnya selama 1 bulan, padahal selama 3 tahun terakhir, dialah orang yang memimpin seluruh armada kapal milik sepupunya, Zhang Travis, hingga menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari $2 juta. Tetapi malam itu, semua pengorbanan Owen dihancurkan hanya dengan beberapa kalimat dingin. "Jangan terlalu merasa berjasa," kata Zhang Travis sambil tertawa kecil di depan para awak kapal. "Tanpa kapal-kapalku, kau bukan siapa-siapa." Suasana dermaga langsung hening. Beberapa awak kapal menunduk tidak nyaman. Sebagian lain pura-pura sibuk merapikan jaring. Karena semua orang tahu siapa yang sebenarnya membuat bisnis itu berkembang, bukan Travis, melainkan Owen. Lin Owen bukan pria yang pandai bicara. Kulitnya gelap terbakar matahari. Tangannya kasar penuh luka akibat bertahun-tahun bekerja di laut. Tetapi seluruh nelayan di pelabuhan tahu satu hal. Insting Owen terhadap lautan hampir seperti legenda. Ia tahu arah arus hanya dari bau angin. Ia bisa membaca perubahan cuaca dari warna langit sebelum badai datang. Ia tahu lokasi ikan berpindah, bahkan ketika kapal-kapal lain pulang dengan jaring kosong. Dan justru karena itulah penghinaan malam itu terasa begitu menyakitkan. Selama bertahun-tahun, Travis menikmati hasil kerja Owen sambil perlahan mulai percaya bahwa semua kesuksesan itu murni karena dirinya sendiri. Saya rasa pembukaan cerita ini langsung terasa kuat, karena konflik utamanya sangat dekat dengan kehidupan nyata. Banyak orang bekerja mati-matian membangun kesuksesan orang lain, sampai akhirnya mereka sadar bahwa loyalitas tidak selalu dihargai. Dan rasa sakit terbesar sering muncul bukan karena uang yang kecil, tetapi karena usaha bertahun-tahun dianggap tidak berarti. Owen berdiri diam cukup lama malam itu. Ia memandangi amplop bonus di tangannya. Lalu tanpa banyak bicara, ia meletakkannya kembali di meja Travis dan pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada perkelahian. Tetapi justru ketenangan itulah yang terasa paling berat. Karena semua orang di dermaga tahu sesuatu telah benar-benar berakhir malam itu. Lin Owen pulang ke rumah kayu kecil peninggalan ayahnya dengan langkah pelan. Sepanjang malam ia tidak tidur. Suara ombak terdengar samar dari kejauhan, membawa kenangan bertahun-tahun hidup di laut sejak kecil. Ayahnya dulu seorang nelayan tradisional yang sangat dihormati di desa pesisir mereka. Dari pria itulah Owen belajar membaca bintang, arah arus, hingga cara memahami bahasa lautan. Namun setelah ayahnya meninggal, Owen tidak punya modal untuk memiliki kapal sendiri, dan Travis datang menawarkan kerja sama. Awalnya Owen benar-benar bersyukur. Ia memimpin armada. Travis menyediakan modal dan kapal. Mereka sama-sama untung. Tetapi uang sering mengubah manusia. Semakin bisnis mereka berkembang, semakin Travis menjadi serakah. Ia mulai mengambil keputusan gegabah demi keuntungan cepat. Memaksa kapal melaut saat cuaca buruk, mengurangi bagian awak kapal. Bahkan mulai memandang Owen hanya sebagai pekerja biasa. Dan malam itu menjadi batas terakhir kesabaran Owen. Saya pribadi sangat suka bagaimana karakter Owen dibangun sebagai pria tenang yang tidak meledak-ledak. Ia bukan tipe tokoh utama yang langsung balas dendam besar setelah dihina. Justru diamnya terasa jauh lebih kuat, karena ada orang-orang yang ketika kecewa, mereka tidak berteriak. Mereka hanya pergi,
lalu tidak pernah kembali lagi. Keesokan paginya, Owen mengambil seluruh tabungannya dan membeli sebuah kapal tua yang nyaris tidak layak berlayar. Kapal itu berkarat, mesinnya sering mati, catnya mengelupas. Banyak orang bahkan menertawakan keputusan Owen. Dengan kapal rongsok begitu, kau mau jadi apa? Tetapi Owen hanya tersenyum kecil, karena bagi nelayan sejati, kapal hanyalah alat. Yang paling penting adalah orang yang mengendalikan arah. Ia mulai mengumpulkan kru sendiri, bukan orang-orang hebat. Hanya beberapa nelayan sederhana yang juga lelah diperlakukan buruk oleh Travis. Mereka bekerja tanpa banyak harapan besar, hanya ingin hidup lebih layak. Dan dari sinilah menurut saya cerita benar-benar mulai terasa hidup. Karena perjalanan Owen bukan tentang perubahan instan menjadi kaya raya. Ini adalah kisah tentang membangun sesuatu perlahan dari bawah bersama orang-orang yang sama-sama pernah diremehkan. Hari-hari pertama sangat berat. Mereka sering pulang dengan hasil sedikit. Mesin kapal beberapa kali rusak di tengah laut. Bahkan pernah hampir tenggelam diterjang badai malam. Tetapi Owen tidak pernah menyerah. Ia mulai membawa krunya melaut lebih jauh daripada nelayan lain berani pergi. Ke perairan yang jarang disentuh kapal besar. Ke wilayah yang menurut nelayan tua menyimpan nafas laut dalam. Dan anehnya, semakin jauh mereka berlayar, hasil tangkapan mereka semakin luar biasa. Ikan-ikan besar, hasil laut langka, wilayah tangkap yang seolah tidak pernah habis. Orang-orang mulai membicarakan kapal Owen. Awalnya hanya rumor kecil di pelabuhan, kemudian berkembang menjadi cerita yang hampir terdengar seperti legenda. Bahwa Lin Owen memiliki insting laut warisan leluhur yang bisa membawanya menuju rezeki tersembunyi. Saya rasa bagian ini terasa sangat memuaskan, karena keberhasilan Owen lahir dari pengalaman, keberanian, dan ketekunan. Bukan keberuntungan murahan. Laut dalam cerita ini terasa seperti karakter hidup yang hanya membuka jalan bagi orang-orang yang benar-benar menghormatinya. Sementara itu, bisnis Travis mulai memburuk perlahan. Awalnya ia masih sombong, ia menganggap kesuksesan Owen hanya kebetulan. Tetapi semakin waktu berjalan, semakin armadanya dipenuhi masalah. Cuaca buruk, mesin rusak, awak kapal berhenti bekerja. Keputusan-keputusan gegabah Travis mulai memakan korban besar. Dan yang paling ironis, ia tetap tidak mengerti inti masalahnya. Ia berpikir semua ini soal nasib buruk, padahal sebenarnya ia hanya kehilangan orang yang selama ini menjadi jiwa dari bisnisnya. Ada satu adegan yang menurut saya sangat emosional. Seorang awak kapal lama diam-diam menemui Owen di dermaga, sambil berkata pelan bahwa sejak Owen pergi, suasana armada Travis terasa berbeda. Dulu laut seperti bersahabat dengan kita, katanya lirih. Sekarang rasanya seperti sedang marah. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat menggambarkan perubahan besar yang terjadi. Karena Owen bukan hanya pemimpin kapal. Ia adalah seseorang yang benar-benar memahami laut. Seiring waktu, bisnis Owen berkembang jauh lebih besar. Ia membeli kapal kedua, lalu ketiga. Kemudian mulai membangun perusahaan hasil laut sendiri. Namun yang menarik, Owen tetap hidup sederhana. Ia masih ikut melaut, masih memperbaiki jaring bersama kru. Masih makan bersama awak kapal di dek sambil mendengarkan ombak malam. Dan menurut saya, disitulah kekuatan karakter Owen terasa sangat kuat. Kesuksesan tidak mengubah dirinya menjadi arogan, karena ia tahu bagaimana rasanya dipandang rendah. Sementara Travis justru semakin hancur oleh keserakahannya sendiri. Ia mulai mengambil pinjaman besar demi mempertahankan gengsi, memaksa armada berlayar dalam kondisi berbahaya, mengabaikan peringatan cuaca demi keuntungan cepat. Hingga malam itu tiba. Laut sedang gelap dan ombak tinggi ketika Travis memaksa dirinya ikut berlayar,
demi membuktikan bahwa ia masih mampu mengendalikan semuanya. Tetapi badai datang jauh lebih cepat daripada perkiraan. Di tengah kekacauan dek licin dan angin kencang, Travis terpeleset, lalu jatuh menghantam besi kapal. Kepalanya terbentur keras, dan sejak malam itu, hidupnya berubah selamanya. Ia selamat, tetapi kerusakan otaknya membuatnya tidak pernah benar-benar pulih. Pria yang dulu penuh ambisi dan kesombongan kini hanya duduk kosong memandangi laut dari kursi roda. Saya rasa bagian ini sangat menarik karena cerita tidak membuat Owen membalas dendam secara langsung. Laut sendiri yang seperti memberikan konsekuensi pada Travis. Dan justru karena Owen tidak ikut menghancurkannya, karakter Owen terasa jauh lebih dewasa dan kuat. Ada satu adegan yang sangat membekas menurut saya. Ketika semua orang mengira Owen akan datang mempermalukan Travis setelah kejatuhannya, Owen justru diam-diam membantu membayar pengobatan mantan sepupunya itu melalui orang lain tanpa memberitahu siapapun. Karena jauh di dalam hatinya, Owen sudah tidak marah lagi. Ia hanya lelah. Dan mungkin inilah bagian paling indah dari cerita ini. Owen tidak hidup demi balas dendam. Ia memilih melanjutkan hidupnya sendiri. Semakin bisnisnya besar, semakin jauh kapal-kapal Owen berlayar. Mereka mulai menembus lautan internasional, membangun jalur perdagangan sendiri, menjadi salah satu armada laut paling dihormati di kawasan itu. Tetapi bagi Owen, momen terbaik tetaplah saat berdiri di dek kapal saat matahari terbit muncul perlahan dari cakrawala. Karena laut selalu terasa lebih jujur daripada manusia. Saya sangat suka bagaimana cerita ini mempertahankan nuansa tenang sekaligus emosional sampai akhir. Tidak ada kemenangan penuh kesombongan. Tidak ada adegan mempermalukan musuh besar-besaran. Hanya perjalanan seorang pria yang akhirnya memahami bahwa kebebasan jauh lebih berharga daripada membuktikan diri kepada orang yang tidak pernah menghargainya. Ada satu suasana penutup yang menurut saya sangat indah secara visual dan emosional. Kapal besar milik Owen berlayar perlahan menuju laut lepas saat matahari senja mewarnai langit dengan cahaya jingga keemasan. Angin menerpa wajahnya yang mulai matang oleh waktu. Awak kapal sibuk bekerja di belakang, tetapi Owen hanya berdiri tenang memandangi cakrawala tanpa berkata apa-apa. Tidak ada kemarahan lagi, tidak ada dendam lagi, hanya laut luas dan perjalanan panjang yang masih menunggunya. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya bukan tentang bisnis kapal atau kekayaan semata. Ini adalah kisah tentang harga diri seseorang yang terlalu lama dipakai orang lain sampai akhirnya memilih berjalan sendiri. Banyak orang dalam kehidupan nyata berada di posisi Owen. Mereka bekerja keras membangun sesuatu, tetapi penghargaan tidak pernah datang karena orang lain mulai menganggap pengorbanan itu hal biasa. Dan kadang titik balik hidup seseorang justru dimulai saat mereka akhirnya berkata, "Cukup." Saya juga merasa cerita ini sangat kuat dalam menggambarkan hubungan manusia dengan keserakahan. Travis gagal bukan karena tidak punya modal atau kesempatan. Ia gagal karena mulai percaya bahwa uang dan kekuasaan membuatnya lebih penting daripada orang-orang di sekitarnya. Dan itu sering terjadi di dunia nyata. Sementara Owen menjadi simbol orang-orang yang tetap rendah hati meski sudah berhasil. Ia tidak sibuk membalas hinaan masa lalu, karena hidupnya sudah terlalu penuh untuk diisi kebencian lagi. Laut sendiri menurut saya adalah simbol terbesar dalam cerita ini. Laut bisa memberi kehidupan, tetapi juga menghancurkan manusia yang terlalu sombong. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditipu, dan hanya orang-orang yang benar-benar menghormatinya yang mampu bertahan lama di atasnya. Yang paling menyentuh bagi saya adalah bagaimana Owen tetap memilih menjadi manusia baik meski pernah diperlakukan buruk. Ia punya alasan untuk membenci Travis seumur hidup, tetapi pada akhirnya
Ia memilih melepaskan semua itu dan terus berlayar menuju hidupnya sendiri. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu emosional dan memuaskan. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita awak kapal miskin menjadi raja lautan. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang berhenti mencari pengakuan dari orang lain, lalu menemukan kebebasan sejati di tengah luasnya samudra yang tidak pernah memandang rendah siapapun.